Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah di pagi hari ini ya, sebelum jelong ya, jalan-jalan pagi hari, alhamdulillah semalam di Yogyakarta sempat diguyur hujan ya, walaupun sebentar tetapi sudah cukup menyegarkan udara di pagi hari ini. Setidak-tidaknya kita berjalan sudah tidak menimbulkan debu yang berterbangan gitu ya. Saudara-saudaraku, untuk podcast pagi hari ini kita sejenak ya meredam berita-berita ya tentang berkenaan dengan politik ya, menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan di kesempatan ini saya mencoba kembali menyampaikan informasi ya berkenaan dengan kesehatan ya, wabil khusus berkenaan dengan perilaku ya, kesehatan yang berisiko pada remaja ya. Sesungguhnya tidak hanya pada remaja ya, tapi kita lebih konsen pada remaja. Ada dua podcast yang nanti akan kita bikin ya. Yang pertama, dua-duanya bertema tentang makanan siap saji atau yang dikenal dengan fast food ya. Ada juga yang mengenalnya dengan junk food gitu ya. Yang pada hari ini gitu ya, suatu makanan yang memang sangat digemari oleh para remaja kita gitu ya. Tentu sebenarnya tidak ada yang salah ya, tidak ada yang berbahaya ya. Suatu makanan itu ketika kita konsumsi tentu saja yang sewajarnya ya. Hanya saja memang ya, itulah perilaku ya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah menyukai satu makanan tertentu ya, kemudian kita seringkali perilaku itu terbawa ya, sehingga menjadi satu hal yang awalnya hanya coba-coba ya, kemudian karena rasa yang mungkin enak gitu ya, kemudian juga praktis dan segala macam keunggulannya, sehingga menjadikan makanan ini dikonsumsi melebihi takaran gitu ya. Dan itulah yang sesungguhnya memang menjadi punya dampak kesehatan ya. Jadi ketika dikonsumsi dengan sesuai proporsi ya sebenarnya tidak apa-apa gitu ya, tetapi ada kecenderungan ya perilaku itu ketika apalagi tadi dirangsang dengan banyak hal gitu, akhirnya ini menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup ya, bahkan yang kita khawatirkan menjadi satu budaya baru ya di dalam kita mengkonsumsi makanan ya. Nah, untuk bagian pertama kita mencoba untuk melihat apa sebenarnya dampak ya dari makanan cepat saji atau fast food atau junk food ini terhadap kesehatan ya. Tulisan ini saya ambil dari satu tulisan yang disusun oleh tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro di Klaten ya. Baik, yang pertama ya, dampak atau dari mengkonsumsi makanan fast food pada remaja adalah obesitas ya, atau kegemukan. Nah, remaja yang mengkonsumsi makanan cepat saji di luar batas wajar dapat berisiko mengalami obesitas atau kegemukan. Dalam satu hasil penelitian, remaja yang mengkonsumsi makanan cepat saji dengan asupan energi total yang tinggi memiliki risiko sebesar 2,27 kali lebih tinggi mengalami obesitas daripada remaja yang mengkonsumsi asupan energi makanan cepat saji yang rendah. Jadi kebiasaan makan yang salah pada anak remaja maupun dewasa ini akan meningkatkan kejadian obesitas ya. Salah satunya adalah kita terbiasa makan makanan cepat saji atau kita kenal sebagai fast food. Kemudian dampak yang kedua dari hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan cepat saji berhubungan dengan meningkatnya risiko hipertensi, ya, risiko kejadian hipertensi. Makanan cepat saji ya seperti kentang goreng memang memiliki rasa yang enak bagi kebanyakan orang ya, seperti tapi tanpa disadari ya makanan tersebut mengandung garam yang tinggi yang dapat meningkatkan air liur dan sekresi enzim sehingga meningkatkan keinginan untuk terus makan makanan tersebut. Nah, tingginya kandungan lemak jahat dan natrium ini akan mengganggu keseimbangan sodium dan potasium dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Inilah salah satu juga yang diduga ya kenapa di hari-hari terakhir ini banyak remaja yang sudah ya mengalami atau sudah terjadi kejadian hipertensi di usia yang masih cukup muda gitu ya. Kemudian yang dampak yang ketiga dari makanan siap saji yang dikonsumsi secara berlebihan adalah meningkatkan resiko diabetes ya. Jadi sering mengkonsumsi makanan cepat saji adalah salah satu penyebab utama meningkatnya tren masalah kesehatan termasuk kejadian diabetes ya. Penelitian di Singapura menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan cepat saji khas negara barat dengan frekuensi yang sering memiliki risiko lebih besar menderita diabetes mellitus tipe 2 ya. Selanjutnya dampak yang keempat ya, jadi ada obesitas, hipertensi, diabetes ya, dan yang keempat adalah meningkatkan faktor risiko kanker. Konsumsi makanan cepat saji ini dapat meningkatkan risiko kanker seperti kanker pada organ pencernaan. Studi di Eropa menyebutkan bahwa konsumsi makanan cepat saji yang terlalu sering dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal. Yang hal ini karena makanan cepat saji kurang mengandung serat ya, namun tinggi gula dan lemak. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pria yang terlalu sering makan makanan yang digoreng lebih dari 2 kali dalam 1 bulan telah menunjukkan peningkatan risiko kanker prostat. Selanjutnya, dampak yang kelima terhadap kesehatan dari konsumsi fast food yang terlalu sering adalah meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit jantung ini menjadi salah satu penyebab kematian yang menakutkan ya.
Sediaan makanan cepat saji yang tinggi dikaitkan dengan kematian dan penyakit jantung koroner akut, serta kelebihan berat badan dan obesitas yang tinggi. Salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung adalah obesitas yang dialami seseorang. Hal ini karena obesitas meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Seseorang yang memiliki berat badan di atas rata-rata atau obesitas akan mengalami risiko penurunan fungsi jantung, termasuk fungsi jantung menjadi tidak normal. Kemudian dampak yang keenam adalah meningkatkan faktor risiko stroke. Jadi kalau kita lihat di akhir-akhir ini yang namanya stroke itu sudah terjadi di banyak hal, di banyak tempat, dan juga terjadi pada usia-usia yang relatif muda. Pola makan yang salah seperti makan makanan cepat saji dapat memicu terjadinya stroke pada usia muda. Hal ini disebabkan karena kandungan kolesterol yang tinggi. Kolesterol tidak baik bagi kesehatan, yaitu apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah. Apabila mengenai pembuluh darah otak, maka akan mengakibatkan stroke. Kasus stroke di negara maju meningkat akibat kejadian kegemukan dan semakin banyaknya konsumsi makanan cepat saji pada masyarakat. Peningkatan jumlah penderita stroke di Indonesia juga identik dengan kegemukan akibat makan makanan yang mengandung tinggi lemak dan atau kolesterol. Kemudian dari beberapa ulasan di atas tentunya kita perlu cermati bahwa makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang baik bagi remaja. Tentu apabila dikonsumsi terlalu sering. Nah, banyaknya remaja yang mengkonsumsi makanan cepat saji disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah pengetahuan, pengaruh teman sebaya, tempat nyaman untuk berkumpul, cepat dan praktis, uang saku, harga yang murah, dan juga brand dari makanan cepat saji. Apabila makanan cepat saji ini dikonsumsi secara berlebihan, maka akan berdampak pada kesehatan remaja. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang 6 dampak dari makanan cepat saji jika dikonsumsi secara berlebihan pada remaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.